Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama Guru Kreatif. Insya Allah masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Masih prediksi paten teman-teman seputar UTBK tahun ini. Kita maksimalkan ikhtiar dan doa kita ya. Nah, di prediksi video kali ini, teman-teman, saya sudah menyediakan 15 soal untuk teman-teman pelajari di prediksi paten ini guna teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar, gitu ya. Baik, soal yang pertama kita akan lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini dia teman-teman, bisa diperhatikan soal yang pertama katanya, bentuk sel pada semua makhluk hidup katanya dipengaruhi oleh apa? Ini diminta bentuknya, gitu ya. Baik, kita akan lihat. Nah, yang pertama, teman-teman, konsep yang mesti kita ketahui bahwa nanti ada beberapa makhluk hidup, teman-teman, nanti selain dia menggunakan suatu bagian di dalam selnya, yaitu membran sel, gitu ya, sebagai hubungan antara dunia di luar dengan di dalam selnya, ada juga makhluk hidup yang memiliki bagian terluar selain membran sel, yaitu dalam hal ini adalah dinding sel, gitu ya. Nah, tentu berbicaranya dinding sel, tidak semua makhluk hidup dia memiliki dinding sel ini. Jadi kalau diminta bentuk sel yang pada semua makhluk hidup dipengaruhi oleh apa, maka jawabannya teman-teman jangan dinding sel. Sebab dinding sel tidak semua sel memiliki dinding sel. Nah, lalu dinding sel ini dimiliki oleh siapa? Hanya dimiliki oleh tanaman, hanya dimiliki oleh jamur, hanya dimiliki oleh golongan dari Monera, teman-teman, atau bakteri, gitu ya. Nah, ketika kita lihat tanaman, memang dia memiliki dinding sel, tetapi dinding selnya dia berbeda dengan jamur, berbeda dengan bakteri di dalam hal komposisinya. Nah, tanaman dia memiliki dinding sel dari selulosa, sedangkan jamur dia dinding selnya dari kitin, dan kalau bakteri dinding selnya itu dari peptidoglikan. Jadi 3 organisme itu dia memiliki dinding sel, namun komposisi penyusunnya berbeda, gitu ya. Jadi jangan jawab dinding sel. Lalu siapa tuh yang memberikan bentuk pada sel untuk semua makhluk hidup? Maka jawabannya adalah yang ada pada setiap sel itu. Semua sel memiliki apa? Dia memiliki membran sel, gitu ya, atau membran plasma. Nah, membran plasma ini dia merupakan bagian terluar yang memisahkan antara komponen-komponen di dalam sel dengan lingkungannya, gitu ya. Dia dimiliki oleh semua sel tentunya, gitu ya. Ini dia. Nah, ketika kita berbicara membran sel di dalam setiap sel makhluk hidup dia punya peran utama. Apa perannya? Dia memiliki peran sebagai pelindung sel di dalam mengatur partikel apa saja yang bisa dikeluar masukkan. Jadi setiap partikel mau keluar, setiap partikel mau masuk itu dikendalikan oleh organel ini. Jadi selain memberikan bentuk, gitu ya, juga dia mengendalikan aktivitas dari partikel mau keluar ataupun mau masuk ke dalam sel. Nah, gitu ya. Nah, sehingga membran sel dia memiliki sifat khas, namanya itu adalah semi permeable. Jadi di adanya sifat semi permeable ini akibatnya tidak semua molekul, tidak semua partikel bisa masuk ke dalam sel, gitu ya. Seperti itu. Nah, apa komposisinya? Komposisi terbesar dari membran sel itu dia disusun oleh bagian yang disebut sebagai lipid, juga bagian yang disebut sebagai protein. Itu yaitu komposisi terbesar penyusun membran selnya. Nah, artinya teman-teman, kalau kita berbicaranya kapsul di pilihan yang A ada kata kapsul, ini kapsul ini dia hanya dimiliki oleh jenis bakteri, gitu ya. Jadi kapsul ini dia memungkinkan bakteri hidup pada kondisi-kondisi yang memang dia menguntungkan bagi dirinya, gitu ya. Nah, tidak semua bakteri memang memiliki kapsul. Jadi kalau ada bakteri yang memiliki kapsul, biasanya bakteri-bakteri yang benar-benar patogen, teman-teman. Jadi semua bakteri yang sifatnya patogen itu biasanya dia memiliki kapsul ini, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terus ada pilihan sitoskeleton. Yang D itu dia pilihannya sitoskeleton, katanya
Sitoskeleton itu dia rangka sel. Jadi kalau rangka sel ada di dalam sel, penyusun jaringannya itu dia merupakan disusun dari atas banyak molekul-molekul protein, gitu ya. Nah, dia penyusun rangka sel di dalam di dalam sel itu sendiri gitu ya, di dalam sitoplasma. Selain itu dia punya punya bagian yang membuat organel-organel tertentu itu dia tidak bergerak kemana-mana. Jadi salah satunya bisa digunakan fungsi sebagai sitoskeleton. Salah satunya adalah untuk memposisikan organel-organel di dalam selnya, gitu ya. Terus pilihan yang ada sitoplasma. Sitoplasma ini dia merupakan cairan, teman-teman, cairan sel gitu ya, yang berfungsi dia sebagai pembawa senyawa dan juga organel di dalam sel. Jadi sitoplasma ini dia tempat metabolisme terjadi di situ, glikolisis ya, tempat terjadinya di sitoplasma. Jadi cairan di dalam sel, gitu ya. Nah, jadi yang memberikan bentuk sel pada semua makhluk hidup itu adalah bagian yang kita sebut sebagai membran sel, gitu ya. Seperti itu. Jangan pilih dinding sel ya, sebab tidak semua makhluk hidup selnya dia memiliki dinding sel. Oke, baik, itu dia nomor pertama, jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, teman-teman, katanya struktur reproduksi seksual apothecia atau perithecia pada koloni kapang Ascomycota menunjukkan sifat apa? Ini seksualnya apothecia ataupun perithecia ya. Teman-teman harus tahu dulu konsepnya. Nah, ketika kita berbicara apothecia atau perithecia, teman-teman, kita akan bahas dulu satu dulu. Yang pertama ada yang disebut sebagai perithecia. Nah, perithecia ini teman-teman merupakan kelompok jamur, dia golongan dari divisi Ascomycota. Ini Ascomycota, salah ya, Ascomycota, gitu ya. Nah, di mana ascocarpnya itu teman-teman dia berbentuk botol. Nah, jadi kalau ascocarpnya dia berbentuk botol, jadi ascocarp itu teman-teman mungkin kalau di jamur Basidiomycotina itu yang mirip payungnya, gitu ya. Nah, kalau di Ascomycota itu dia namanya ascocarp, dia berbentuk botol gitu ya. Nah, yang botolnya ini dia merupakan ciri kebanyakan yang berada pada kelas Phyrenomycetes gitu ya. Nah, ini kelas pada Ascomycota yang ascocarpnya itu dia berbentuk botol atau perithecia. Terus ada yang disebut sebagai apothecia. Kalau apothecia dia bentuk ascocarpnya itu dia menyerupai cawan, jadi kayak mangkuk gitu ya. Nah, itu dia misalkan di sini dikasih contoh, kami kasih contoh namanya Peziza aurantia gitu ya. Itu dia contoh dari kelompok dari divisi Ascomycota di mana ascocarpnya itu berbentuk cawan atau mangkuk. Itu ya apothecia itu namanya. Nah, itu dia. Nah, ada yang lain teman-teman bisa diperhatikan ada istilah di pilihan itu ada A, B, C, dan D itu ada pilihan-pilihan. Kita akan lihat gitu ya. Nah, yang pertama ada teleomorfisme. Teman-teman harus tahu arti dari teleomorfisme ini. Nah, teleo ini teman-teman merupakan siklus hidup jamur yang sempurna, teman-teman. Jadi jamur sempurna itu punya siklus hidup gitu ya. Di mana beberapa spesiesnya itu di dalam subdivisi kebanyakan anggota dari divisinya Deuteromycota. Jadi siklus hidup jamur telomorfisme itu dia dimiliki oleh semua dari subdivisi Deuteromycota di mana fase seksualnya dia belum diketahui gitu ya. Oke. Yang kedua, kalau holomorfisme teman-teman ini adalah kemampuan kapang dia memiliki spora seksual ataupun aseksual teman-teman gitu ya. Jadi kemampuan si kapang ini dia mampu bereproduksi seksual ataupun aseksual. Nah, apothecia dan perithecianya itu dia berperannya itu adalah sebagai penghasil spora, khususnya pada jamur-jamur kapang, gitu ya. Nah, sedangkan ada istilah yang satu lagi ada yang disebut sebagai dimorfisme. Kalau dimorfisme ini adalah kemampuan jamur dia untuk mengubah bentuk, gitu ya. Nah, kenapa dia mengubah bentuk? Sebagai tanggapan perubahan lingkungan, teman-teman. Jadi adaptasi terhadap lingkungan dan juga sumber daya di sekitarnya. Gitu ya, dimorfisme. Jadi kemampuan jamur untuk mengubah bentuk. Nah, seperti itu teman-teman ya istilah-istilahnya. Jadi
Struktur kapang atau jamur Ascomycota ini dia memiliki tahapan seksual apothecia dan perithisia itu dimiliki oleh kapang gitu ya, yang termasuk ke dalam sifat holomorfisme. Jadi ini adalah sifat-sifat yang ada di jamur, baik teleomorfisme, holomorfisme, juga dimorfisme. Gitu ya, ini adalah sifat yang dimiliki oleh jamur. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Baik, itu soal nomor yang kedua. Kita masuk soal ketiga. Oke. Nah, di soal nomor 3, teman-teman, jamur yang berperan di dalam pembuatan angkak katanya. Teman-teman tahu kan angkak gitu ya? Biasanya yang berwarna itu ya. Atau beras merah katanya adalah jamur mana? Oke, kita akan bahas berarti contoh si jamurnya ya. Oke. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ketika kita berbicara yang disebut angkak gitu ya, angkak itu sebetulnya mah dia beras putih yang difermentasi, teman-teman gitu ya. Jadi beras putih yang difermentasi oleh jamur tertentu. Nah, jamur yang mampu memfermentasi beras putih ini adalah Monascus purpureus. Ini dia jenis dari jamurnya. Nah, ketika spesies ini dia melakukan fermentasi pada beras putih, teman-teman, yang mengakibatkan beras putih itu berubah warna menjadi warna merah tua keunguan. Gitu ya. Ini hasil fermentasinya. Nah, warna tersebut dihasilkan dari komponen utama pigmen yang disebut sebagai pigmen rubropunctatin, teman-teman. Atau satu lagi ada yang disebut sebagai monascorub. Nah, dua pigmen inilah yang menjadikan warna khas yang timbul pada angkak. Gitu kan ya. Nah, terus ada yang disebut sebagai pigmen monaskin. Terus ada yang disebut sebagai ankaflavin yang berwarna kekuningan. Terus ada yang pangtamin. Terus ada monascorubramin, teman-teman. Gitu ya. Jadi khas-khas warna yang dihasilkan oleh hasil dari fermentasi Monascus purpureus ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, pilihan yang A menyebutkan katanya ada spesies Rhodotarula glutinis. Nah, kalau yang ini adalah mikroba, teman-teman, dalam pembuatan khamer gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada Monascus purpureus, ini yang tadi kita bahas, ini yang berperan dalam pembuatan angkak gitu ya. Atau nasi putih yang jadinya jadi berubah warna gitu ya, hasil dari fermentasinya. Terus ada yang disebut sebagai Serratia marcescens, teman-teman. Ini merupakan bakteri penghasil pigmen warna merah gitu ya, dan digunakan sebagai pewarna alami, tapi bukan angkak gitu ya. Termasuk ke dalam bakteri patogen kalau yang Serratia ini. Nah, dikarenakan di soal dimintanya jamur ya, berarti jangan pilih ini. Dia merupakan bakteri. Terus ada Monila cytophila. Kalau Monila cytophila ini dia berperan dalam pembuatan oncom salah satunya gitu ya. Nama ilmiah yang sekarang itu dirubah namanya menjadi Neurospora cytophila gitu ya, cytophila yang berperan di dalam proses pembuatan oncom salah satunya ya. Terus ada pilihan di situ yang E adalah Penicillium rubrum. Kalau ini dia berfungsi sebagai antibiotik atau antibakteri ya. Nah, jadi jamur yang berperan di dalam pembuatan angkak adalah Monascus purpureus gitu. Jadi B jawabannya. Baik, soal yang ketiga itu kita masuk ke soal yang keempat. Oke, salah katanya pernyataan yang salah. Oke, kita masuk dulu. Pernyataan salah terkait dengan fotosintesis oksigen katanya. Ada fotosintesis itu ada dua ya, nanti kita akan bahas. Nah, mana pernyataan yang salah? Baik. Nah, teman-teman, nanti berbicaranya proses yang disebut sebagai fotosintesis ini, nanti ada fotosintesis oksigenik, nanti ada fotosintesis anoksigenik. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, kalau kita fokuskan pada fotosintesis oksigenik ini, teman-teman, dia merupakan fotosintesis yang hasil akhirnya itu pasti dia menghasilkan suatu gas yang disebut sebagai oksigen. Makanya disebut sebagai fotosintesis oksigenik, gitu ya. Nah, bersamaan dengan oksigen terbentuk juga ada yang terbentuk yang lain berupa substrat yang disebut sebagai C6H12O6 gitu ya. Dalam hal ini adalah karbohidrat gitu. Nah, fotosintesis ini biasanya dia dilakukan oleh tumbuhan. Jadi semua jenis alga juga bisa, termasuk ada mikroorganisme yang disebut sebagai cyanobacteria gitu ya.
Nah, cyanobacteria, alga juga tumbuhan juga mampu melakukan yang disebut sebagai fotosintesis oksigenik, gitu ya. Nah, selama proses fotosintesis oksigenik ini, teman-teman, cahaya perannya itu dia akan mentransfer energi elektron gitu ya, yang dalam bentuk foton. Yang berperan fotonnya itu adalah dia memecah air gitu ya. Ini fotolisis air, perannya itu memecah air, salah satunya menjadi menggantikan elektron yang hilang di dalam proses fotosintesis, juga penghasilan oksigen. Jadi oksigennya itu adalah dari fotolisis air ini gitu ya. Nah, nanti juga ada bahan yang lainnya yang digunakan adalah di dalam proses fotosintesis. Teman-teman juga sudah tahu bahan yang kedua adalah CO2 gitu ya. Yang tujuan akhirnya CO2 dipakai di dalam proses fiksasi karbon di dalam reaksi gelapnya, tujuannya adalah untuk menghasilkan karbohidratnya gitu ya. Nah, selama proses akan terjadi peristiwa yang disebut sebagai pengurangan CO2 ataupun penerimaan elektron di dalam proses fotosintesis. Ingat pelajaran kelas 3 teman-teman gitu ya. Dan juga ada yang disebut sebagai air teroksidasi gitu ya, sehingga kehilangan elektron. Jadi adanya fotolisis air di dalam proses fotosintesis itu adalah untuk menggantikan elektron yang hilang di dalam proses fotosintesis. Jadi dibutuhkan air gitu ya di dalam fotosintesis itu. Nah, proses akhirnya adalah dengan diproduksinya oksigen, teman-teman. Dari fotolisis air dihasilkan oksigen, karbohidrat adalah dari fiksasi karbonnya gitu ya. Jadi fiksasi karbon menghasilkan karbohidrat, fotolisis air dia menghasilkan oksigen. Jadi kalau ditanyakan oksigen dari mana, fotosintesis, pemecahan air. Karbohidratnya dari mana? Dari fiksasi karbon dalam bentuk CO2 tentunya ya. Dalam bentuk CO2 di dalam reaksi gelap kalau fiksasi karbon itu ya. Kalau fotolisis air itu dia di dalam reaksi terang. Nah, pada akhirnya oksigen diproduksi bersamaan dengan karbohidrat, jelas gitu ya. Hasil akhir dari fotosintesis adalah C6H12O6 juga oksigen O2. Oke. Dan yang kedua ada yang disebut sebagai fotosintesis anoksigenik yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau fotosintesis ini teman-teman dia proses fotosintesisnya itu dia menggunakan donornya itu donor elektronnya itu yaitu bukan air gitu ya. Jadi donor elektronnya itu bukan dari fotolisis air. Ketika bukan dari fotolisis air, maka oksigen tidak dihasilkan. Makanya disebut sebagai fotosintesis anoksigenik gitu ya. Bedanya seperti itu. Nah, pada hasil akhirnya tidak ada yang dibentuk yang disebut sebagai oksigen. Sebab ingat sama teman-teman, oksigen adalah dihasilkan dari fotolisis air. Dikarenakan fotosintesis anoksigenik ini tidak menggunakan air, maka otomatis tidak ada oksigen yang dihasilkan, gitu ya. Nah, biasanya dilakukan oleh bakteri, misalkan bakteri ungu, bakteri belerang, teman-teman, gitu ya. Terus contohnya itu misalkan Rhodobacter, gitu ya. Dia merupakan salah satu jenis dari bakteri ungu. Mereka melangsungkan fotosintesis yang hasil akhirnya itu tidak menghasilkan oksigen, gitu ya, atau fotosintesis anoksigenik. Oke, jadi pernyataan salah yang terkait fotosintesis oksigenik adalah yang B. Sebab yang B itu dia, Rhodobacter ini dia berperan salah satunya adalah dia mampu melangsungkan fotosintesisnya secara anoksigenik. Jadi salah gitu ya, sedangkan yang lainnya betul. Oke, baik, itu dia soal nomor yang keempat. Kita masuk ke soal yang nomor kelima, teman-teman bisa diperhatikan. Nah, salah satu fungsi antena katanya pada filum arthropoda sebagai alat yang digunakan untuk sensor, teman-teman, katanya gitu ya, sensornya sensor mekanis. Namun pada ada pula jenis-jenis arthropoda dia yang tidak memiliki antena. Salah satunya adalah jenis dari kelas apa? Oke, arthropoda ya, kita bahas. Nah, teman-teman, arthropoda itu dia salah satu filum yang masuk ke dalam filumnya invertebrata gitu ya, arthropoda. Arthro itu dia sekat, segmen, poda itu dia kaki. Jadi kakinya bersekat-sekat gitu ya. Nah, salah satu contoh dari arthropoda di mana arthropodanya itu dia tidak memiliki antena itu adalah termasuk ke dalam kelas dari arachnida gitu ya. Sedangkan yang lainnya dia memiliki antena. Oke, nah kenapa arachnida? Sebab arachnida dia punya ciri khas yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh kelas-kelas arthropoda yang lain. Nah, contoh yang pertama, dia tubuhnya itu terdiri dari dua bagian yaitu kepala dan dada bersatu atau kita sebut sebagai cephalothorax gitu ya.
dan abdomen. Jadi tubuhnya ada dua, cephalothorax, kepala dengan dadanya bergabung, terus ada abdomen. Abdomen itu adalah perutnya ya. Terus dia memiliki 4 pasang kaki teman-teman untuk berjalan, berarti kalau 4 pasang teman-teman sudah tahu ya ada 8 kaki. Terus arachnida ini teman-teman dia memiliki beberapa pasang mata tunggal. Jadi ada yang disebut sebagai ocelli gitu ya. Itu ciri khasnya milik dia. Terus arachnida juga dia tidak memiliki antena. Jadi antena memang kebanyakan ada pada kelasnya selain krustase banyak di insekta gitu ya. Di insekta itu banyak. Jadi serangga-serangga kan dia berantena ya. Nah, namun dia memiliki bulu-bulu yang tersebar pada seluruh tubuhnya. Jadi sensornya itu bukan oleh antena kalau pada kelasnya arachnida, tetapi dia dilakukan oleh bulu-bulu ini sebagai sensor mekaniknya, gitu ya. Nah, mulutnya teman-teman dia dilengkapi oleh sepasang kelisera gitu ya, atau alat sengat. Jadi ada alat sengatnya, salah satunya adalah dimiliki oleh selain laba-laba ada juga kalajengking gitu ya. Nah, dan sepasang pedipalpus teman-teman atau alat capit. Jadi alat capit di daerah depannya itu dimiliki oleh, kalau pedipalpus itu alat capit itu salah satunya dimiliki oleh kalajengking tadi ya, scorpion. Nah, jadi kelas mana yang memiliki antena tadi sudah disebutkan, mana yang tidak memiliki antena adalah arachnida gitu ya. Nah, sedangkan pada pilihan yang lainnya teman-teman pada kelasnya insekta atau serangga gitu ya, banyak sekali itu dia memiliki antena. Teman-teman bisa lihat di semut, lebah, tawon gitu ya. Nah, terus myriapoda itu contohnya diplopoda dan chilopoda, contohnya di kelasnya myriapoda juga dia memiliki antena. Contoh adalah kelabang gitu ya. Kelabang itu dia memiliki sepasang antena. Sedangkan krustase kelas dari arthropoda yang lain dia pun diwakili oleh udang dan lobster, dia juga kan memiliki sepasang antena gitu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan tadi sudah disebutkan diplopoda, chilopoda gitu ya, dia bagian dari kelas myriapoda. Nah, yang dicontohkan tadi kalau diplopoda kelabang, kalau chilopoda adalah kaki seribu, dia memiliki antena juga. Nah, jadi kelasnya pada arthropoda itu ada insekta memiliki gitu ya, ada krustase dia memiliki, terus ada myriapoda dia memiliki, terus myriapoda tuh tadi ada diplopoda dan chilopoda gitu ya. Nah, kalau yang arachnida dia tidak memiliki antena gitu. Jadi jawabannya adalah arachnida tidak memiliki antena ya. Oke. Itu soal nomor 5. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-6. Di soal nomor ke-6 teman-teman ini tentang sel saraf, katanya perhatikan gambar di atas menunjukkan sel saraf yang berfungsi katanya khusus untuk apa. Ini bentuknya khas. Jadi sel saraf di dalam tubuh kita itu teman-teman minimalnya teman-teman mesti tahu 3 bentuk. Dan 3 bentuk itu punya fungsi masing-masing. Gitu ya. Oke, kita akan bahas. Nah, berdasarkan bentuknya nanti teman-teman akan kenal sel saraf itu ada yang berbentuk unipolar, maka disebut sebagai sel saraf unipolar gitu ya. Nanti gambarnya saya perlihatkan. Nah, kalau unipolar ini dia badan selnya itu memiliki 1 cabang gitu ya, yang kemudian nanti terbagi menjadi 2 akson gitu ya, dan juga dendrit. Nah, itu kalau cirinya seperti itu dia milik unipolar. Fungsinya buat apa? Dia punya peran sebagai neuron sensoris teman-teman gitu ya. Dia perannya itu neuron sensoris atau bahasa kaliannya sering disebut sebagai reseptor gitu. Reseptor terhadap apa, Pak? Terhadap rangsangan yang datang gitu ya, yang nantinya dia membawa impulsnya ke sistem saraf pusat gitu. Nanti biasanya terdapat di mana? Nah, untuk yang bentuk-bentuk saraf unipolar itu paling banyak di alat indera sebab dia sebagai reseptor gitu ya. Terus yang kedua ada sel saraf bipolar. Bukan kelainan yang ini mah ya. Ini bentuk dari sel saraf ada yang berbentuk bipolar. Nah, cirinya itu dia punya badan sel gitu ya, di mana badan selnya itu dia memiliki 2 cabang. Nah, jadi badan selnya ada 2 cabang gitu ya. 1 cabang nanti dia akan membentuk dendrit, sedangkan cabang yang lainnya itu dia membentuk akson. Nah, kalau yang ini bipolar ini dia perannya itu sebagai interneuron. Apa itu interneuron? Neuron menghubungkan satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Gitu ya, itu bipolar. Dan yang terakhir ada sel saraf multipolar. Kalau yang multipolar ini dia memiliki banyak dendrit teman-teman. Jadi di badan selnya itu ditumbuhi oleh banyak-banyak dendrit. Dan dia memiliki 1 akson gitu ya. Dan yang paling umum itu
apa namanya, kalau di dalam tubuh kita itu paling banyak sarafnya itu adalah multipolar. Jadi banyak diketahui atau banyak ditemukan gitu ya, selain yang unipolar tentunya ya. Ini banyak juga paling umum ditemui ini ya, yang multipolar ini. Dia fungsinya dia sebagai neuron motorik atau bahasa kaliannya menghantarkan impuls saraf gitu ya dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, gitu. Oke, kita akan lihat bentuknya ini ya teman-teman, bentuknya. Jadi kalau bipolar dia bentuknya seperti ini. Tadi disebutkan dia badan badan sel memiliki 2 cabang, satu cabang nanti ke arah dendrit, satu cabang nanti dia ke arah akson, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini dia unipolar, ini dia unipolar atau disebut sebagai sel saraf sensorik, gitu ya. Dia memiliki badan selnya, dia memiliki satu cabang, satu cabangnya coba lihat keluar satu, gitu ya, langsung panjang, gitu ya. Yang kemudian nanti dia terbentuk akson dan dendrit. Jadi ada bagian dendritnya, ada bagian aksonnya, gitu ya. Jadi ada yang berperan menerima rangsangnya, ada yang berperan untuk menyampaikan rangsangnya. Dan yang terakhir adalah multipolar. Multipolar dia bentuknya seperti ini, badan selnya memiliki dendrit yang banyak. Itu ya, ini sel saraf motoris begini. Oke, ingat-ingat tuh ya bentuknya. Jadi jawabannya yang mana teman-teman, ini nih bentuk yang seperti ini. Coba lihat. Ayo simpulkan yang mana? Betul. Jadi jawabannya adalah sel saraf sensoris gitu ya. Dia sebagai reseptor terhadap rangsangan. Jadi unipolar ini ya. Oke, itu dia soal nomor ke-6. Kita masuk soal ke-7. Nah, di soal nomor 7 teman-teman katanya selain hormon, proses filtrasi dan reabsorpsi pada ginjal dipengaruhi oleh apa? Filtrasi dan reabsorpsinya selain hormon. Oke, baik, kita bahas. Nah, teman-teman, selain hormon itu yang berpengaruh di dalam proses filtrasi ataupun reabsorpsi ada yang disebut sebagai tekanan darah, teman-teman. Nah, tekanan darah yang ada di pembuluh darah ini juga mempengaruhi proses yang namanya filtrasi. Nanti kita akan lihatkan gambarkan bagaimana tekanan ini mempengaruhi proses filtrasi dan reabsorpsi, ya. Nah, ketika ada tekanan darah yang tinggi, maka cairan di dalam tubuh itu juga dia sedang tinggi juga gitu ya. Akibatnya perlu diturunkan. Bagaimana cara menurunkan tekanan tersebut? Salah satunya adalah dengan melakukan proses ekskresi. Ekskresinya di mana? Salah satunya adalah yang dilakukan oleh ginjal gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dia tekanan juga berpengaruh terhadap filtrasi dan reabsorpsi ginjal. Kita akan lihat gambarnya teman-teman. Ini adalah gambar dari nefron teman-teman. Nah, bagian dari nefron itu ada yang disebut sebagai glomerulus. Ini dia glomerulus itu. Nah, glomerulus itu merupakan kapiler darah teman-teman. Ingat ya, glomerulus itu kapiler darah gitu. Nah, kapiler darah yang bagaimana? Ada 2 bagian. Satu, ada kapiler darah yang berperan menerima darah. Yang kedua, ada yang mengeluarkan darahnya. Nah, yang menerima darahnya itu disebut sebagai aferen arteriol atau arteriol aferen. Ingat A. A itu kalau saya bilangnya bahasa Sundanya A itu asup gitu ya. Asup itu masuk. Nah, yang memasukkan darahnya. Namanya arteriol aferen berarti. Masuk lalu dia ke kapiler-kapiler yang ada di dalam nefron ini teman-teman gitu ya. Nah, kapiler ini dia menumpuk membentuk yang namanya glomerulus. Lalu glomerulus itu punya pelindungnya namanya adalah kapsula Bowman. Itu dia pelindungnya ini ya. Nah, nanti setelah terjadi filtrasi di sini, nanti yang tidak terfiltrasi itu dia akan dikembalikan lagi ke pembuluh darah. Ke siapa? Namanya arteriol eferen. Exit keluar. Jadi dikeluarkan lagi, nanti masuk lagi. Gitu ya. Kemana? Nantinya tentu ke vena. Gitu ya. Oke, nah kita akan jelaskan di kapiler darah yang ada di sini yang kita sebut sebagai glomerulus. Jadi proses filtrasi itu teman-teman terjadi pada nomor 1 ini. Nomor 1 itu adalah proses filtrasi di mana ingat yang namanya kapiler itu kan dia punya pori gitu ya. Jadi pori-pori yang kecil akibatnya terjadi proses filtrasi di nomor 1. Bagaimana prosesnya? Itu adalah salah satunya selain hormon yang mempengaruhi adalah tekanan darah yang dialirkan dari arteri menuju ke arteriol aferen. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan proses filtrasi dia berjalan dengan cepat gitu ya, supaya tekanan darah di tubuh kita menjadi rendah kembali gitu ya. Suhu tubuh juga menjadi turun. Nah, seperti itu.
mempengaruhi banget. Jadi setelah hasil dari filtrasinya dia akan masuk ke tahapan nomor 2. Nomor 2 itu terjadi reabsorpsi. Juga adanya tekanan dari pembuluh darah ini, tekanan darah yang tinggi juga menyebabkan proses reabsorpsi juga berjalan dengan baik, dengan efektif gitu ya. Nanti di reabsorpsi itu apa? Nanti zat-zat yang masih diperlukan yang lolos di dalam filtrasi, salah satunya adalah glukosa dan asam amino, teman-teman, itu dia masuk keluar dari pembuluh darah masuk ke tubulus proksimal gitu ya. Di tubulus proksimal direabsorpsi kembali gitu, diambil lagi gitu ya, diambil lagi, masuk lagi ke pembuluh darah sebab dia adalah nutrisi bagi tubuh kita. Sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkannya adalah dimasukkan lagi, disekresikan gitu ya. Salah satunya adalah sebelum zat yang dikeluarkan gitu ya, yang tidak diperlukan, ada zat-zat yang disekresikan juga dari pembuluh darah masuk ke tubulus proksimal gitu ya. Baru sisanya adalah diekskresikan untuk siap-siap dikeluarkan masuk ke tubulus Henle gitu ya, tubulus distal, lalu ke kolektivus dan siap untuk dikeluarkan gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi cairan di dalam tubuh, proses filtrasi dan reabsorpsi yang tadi saya jelaskan juga dipercepat agar cairan tubuh itu cepat diekskresikan. Oleh salah satunya adalah oleh tekanan darah ini, teman-teman. Gitu ya. Seperti itu. Jadi selain hormon yang mempengaruhi di dalam proses filtrasi dan reabsorpsi adalah tekanan darah. Gitu. Itu nomor 7. Kita masuk ke soal nomor ke-8. Oke, baik. Soal nomor 8 katanya pada proses piramida energi, katanya energi yang tersedia pada satu level akan semakin berkurang pada level yang lebih tinggi. Katanya. Jadi kalau lihat piramida kan ke atas makin kecil deh ya. Katanya makin tinggi itu dia memiliki level energi paling kecil. Oke, kita akan bahas. Nah, andaikan pada level bawah yaitu sebagai produsen tersedia katanya 10.000 kilokalori. Berarti makin ke atas makin kecil dong, tidak akan 10.000 lagi ya. Oke. Maka energi yang tersedia pada level konsumen tingkat 2, diminta tingkat 2 ya. Berarti kan ada tingkat 1, tingkat 2. Diminta ini konsumennya konsumen tingkat 2. Berarti kan produsen konsumen tingkat 1 berarti sebagai herbivora, berarti diminta adalah konsumen tingkat 2 sebagai karnivora. Berarti ya. Oke, baik kita bahas. Nah teman-teman, konsepnya bahwa perpindahan materi ataupun energi ini teman-teman gitu ya, materi ataupun energi dari tingkat tropik, dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik yang lainnya teman-teman, selalu konsepnya mengalami yang disebut sebagai pengurangan energi atau energinya dia hilang. Berapa hilangnya teman-teman? Nanti kita akan lihat bahwa ternyata yang hilangnya itu energi itu sampai 90%. Akibatnya sehingga yang sampai sisa di dalam konsumen makin ke atas itu sisanya tinggal 10%. Jadi setiap tingkatan itu bersisa 10%. Akibatnya jumlah dari tingkat tropik sebelumnya mesti dikalikan 10%. Itulah sisa dari tingkat tropik selanjutnya. Contoh gitu ya, nanti kita akan lihatkan perhitungannya begini. Nah, berdasarkan data pada soal diketahui bahwa produsen kan ada 10.000 kilokalori itu ya. Nah, sehingga ketika dia sampai pada konsumen 1, berarti yang herbivora tadi, kalikan sama kalian 10.000 itu dengan 10%. Berarti ada di konsumen 1 itu sekitar 1.000 kilokalori. Sedangkan di soal diminta konsumen tingkat 2, karnivora kan ya. Berarti tadi 1.000 sisanya dari konsumen 1 ini mesti dikalikan 10%. Maka sekitar 100 kilokalori teman-teman itu dia ada di konsumen tingkat 2. Gitu cara menghitungnya ya. Oke, ingat-ingat tuh. Sehingga nanti organisme tingkat tropik makin tinggi di atas dia makin rendah. Gitu. Jadi jawabannya kalau di bawah 10.000 kalikan aja 10.000 itu untuk maksud ke konsumen tingkat 1 kalikan 10%. Tinggal 1.000 ditanyakan tingkat tropik yang kedua konsumen yang kedua. Maka 1.000 itu dikalikan 10%. Jadi tinggal 100 kilokalori. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu nomor 8. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-9. Ini dia. Di soal nomor 9 ini teman-teman coba perhatikan katanya salah satu komponen dari teori adaptasi adalah ada yang disebut sebagai habitat tracking. Gitu ya. Apa artinya? Baik, kita akan bahas. Oke.
Nah, teman-teman, jadi kalau kita baca kembali teorinya evolusi, salah satunya ada teori adaptasi, gitu kan ya. Nah, teori adaptasi ini teman-teman, jika suatu habitat berubah, kan biasanya spesies wajib dia melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan yang berubah itu kan ya. Ada 3 kemungkinan ketika lingkungan berubah. 1, bisa spesies itu dia melakukan habitat tracking atau dia melakukan proses pencarian habitat yang lain yang cocok dengan dirinya. Bisa seperti itu. Ada yang melakukan perubahan genetik. Jadi dia melakukan perubahan genetik supaya sama dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang melakukan dia tidak mampu habitat tracking, tidak mampu melakukan perubahan genetik, maka biasanya organi tersebut akan mati. Jadi ada 3 kemungkinan ketika lingkungan berubah, organisme mengalami 3 kemungkinan ini. Gitu ya. Nah, kalau berbicara di soal tentang habitat tracking, maka habitat tracking itu adalah pencarian habitat baru, teman-teman, yang mirip dari habitat sebelumnya untuk si organisme ini tinggal. Itu dia habitat tracking, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hal ini kenapa dilakukan? Tujuannya ketika dia melakukan habitat tracking, tadi kan kita sudah tahu bahwa pasti habitat sebelumnya dia akan mengalami kerusakan atau organisme tersebut tahu lingkungannya dia ada ancaman, gitu ya, ada sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, dengan demikian untuk kelangsungan hidupnya, maka organisme tersebut mesti mencari habitat baru, gitu ya. Salah satunya adalah habitat yang memiliki sumber daya yang lebih baik daripada habitat sebelumnya untuk dia mampu berkembang, bereproduksi gitu ya, supaya eksis kembali. Nah, begitu. Jadi jawabannya habitat tracking itu artinya adalah pencarian habitat baru di mana tujuannya adalah untuk menemukan habitat yang lebih baik dikarenakan lingkungan sebelumnya berubah. Gitu ya. Oke, itu nomor 9. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-10. Ini dia soal nomor 10. Yang membedakan sintesis protein katanya antara organisme prokariotik dengan organisme eukariotik apa katanya yang membedakannya. Baik, kita bahas. Nah, teman-teman, kalau kita spesifikkan pada organisme prokariotik, prokariotik itu adalah organisme yang tidak memiliki membran inti. Teman-teman ingat-ingat ya, membran intinya tidak ada, maka nukleusnya tidak ada. Gitu ya. Contohnya apa? Golongan Monera, Kingdom Monera itu dia prokariotik, bakteri ya. Oke. Nah, di mana tempat transkripsi dan translasinya terjadi? Kalau nukleusnya tidak ada, maka tempat terjadinya adalah di sitoplasma, di cairan selnya. Gitu ya. Nah, sementara pada organisme eukariotik atau organisme yang memiliki membran inti berarti nukleusnya ada kan ya. Maka transkripsinya dia terjadi di nukleolus. Ingat, nukleolus itu ada di dalam nukleus gitu ya. Nukleus itu inti sel, nukleolus adalah anak inti. Jadi ada di dalam nukleus ya. Nah, transkripsinya terjadi di nukleolus, sedangkan translasinya itu terjadi di sitoplasma gitu ya. Dengan bantuan yang disebut sebagai organel, ada bantuannya itu translasi itu lebih tepatnya di ribosom gitu ya. Ribosom ada di mana? Ya di sitoplasma. Makanya disebut sitoplasma dengan bantuan ribosom atau ribosom yang berada di sitoplasma. Gitu ya. Itu tempat pada sel eukariotik. Nah, organisme prokariotik dia tidak memiliki ada yang disebut sebagai RE, retikulum endoplasma. Sedangkan kalau eukariotik itu kan dia memiliki retikulum endoplasma, memiliki RE. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan teman-teman, di dalam proses sintesis protein di eukariot ataupun di prokariotik, teman-teman ada beberapa perbedaan yang mesti teman-teman ketahui. Satu, nah pada prokariotik dia tidak terdapat inti sel, gitu ya. Nah, kenapa? Sebab membran intinya juga nggak ada, makanya inti selnya nggak ada, makanya disebut sel prokariotik, tidak memiliki membran inti, gitu ya. Tidak ada membran intinya. Sehingga tadi disebutkan proses transkripsinya itu terjadi di sitoplasma gitu kan ya, di bagian sitoplasmanya. Translasinya mah sama dengan di eukariotik, yaitu di ribosom. Sebab bakteri juga dia memiliki ribosom gitu ya. Nah, pada eukariotik karena dia memiliki membran inti, maka transkripsinya itu terjadi di nukleus. Lebih tepatnya adalah di nukleolus, di anak intinya gitu ya.
Sedangkan translasinya itu di organel yang sama, yaitu ribosom, sebab memiliki ribosom juga. Nah, yang kedua, pada organisme prokariotik, translasi teman-teman dapat terjadi sebelum selesainya transkripsi. Jadi kalau di bakteri itu transkripsi belum selesai, dia mampu melangsungkan translasi. Sedangkan pada sel eukariotik itu translasi itu terjadi ketika transkripsi sudah selesai. Nah, itu perbedaannya. Gitu ya. Kalau di manusia, salah satunya sel eukariotik itu kan kita yang manusia, translasi itu terjadi setelah menyelesaikan proses transkripsi. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Sedangkan di bakteri bisa gitu ya, translasi terjadi sebelum transkripsinya selesai. Itu dia perbedaannya ya. Jadi yang membedakan sintesis protein antara prokariotik dengan eukariotik adalah salah satu jawaban yang tepat adalah yang D. Transkripsi terjadi di sitoplasma pada organisme prokariotik. Sedangkan kalau di eukariotik itu pada nukleus, tepatnya nukleolus, gitu ya. Oke, sip. Yang A, transkripsi terjadi nukleus kan tidak punya nukleus prokariotik. Beberapa protein langsung menuju ke retikulum endoplasma kasar. Prokariotik tidak ada RE kalau di prokariotik ya. Terus translasi terjadi pada nukleus. Translasi kalau di sel eukariotik pada ribosom. Translasi terjadi pada nukleolus pada pada ribosom. Oke, jadi jawabannya nomor 10 ini adalah yang D. Oke, kita masuk ke nomor salah kepijit, maaf. Nomor 11 ya. Oke, 11. Nomor 11 ini teman-teman katanya eritropoietin akan meningkat laju pembentukan sel. Jadi akan meningkat laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang katanya. Jadi eritropoietin itu akan meningkat laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Oke, sebab sel-sel kelenjar eksokrin pankreas menghasilkan eritropoietin dalam kondisi hipoksia. Oke, kita akan lihat nih eritropoietin gitu ya dalam proses pembentukan sel darah merah ya, eritrosit. Baik, konsepnya begini. Eritropoietin itu dia teman-teman merupakan hormon gitu ya yang memicu terjadinya eritropoiesis atau proses pembentukan eritrosit. Nah, gitu katanya hormon eritropoietin akan meningkatkan laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Oke, kita akan bahas di sini nih. Jadi hormon ini teman-teman berperan sebagai triggernya memicu pembentukan eritrosit atau eritropoiesis ya, yang letaknya terjadinya itu di sumsum tulang. Nah, benar berarti ya. Hormon ini dia dihasilkannya oleh siapa? Oleh ginjal. Jadi eritropoietin itu dia dihasilkan oleh ginjal ya, ingat-ingat. Oke, nah rangsangannya apa? Jadi yang mengatur kadar eritropoietin ini untuk keluar, dia tergantung pada apa? Yaitu tergantung pada tingkat atau banyak sedikitnya oksigen, gitu ya. Di mana? Tentu di dalam darah, gitu ya. Selain itu banyak atau tidaknya ketersediaan zat besi. Ini adalah dua faktor yang yang mengakibatkan eritropoietin ini bekerja melakukan proses eritropoiesis. Gitu ya, pembentukan eritrosit. Nah, kadar eritropoietin ini teman-teman di dalam darah cenderung rendah pada kondisi anemia. Nah, jadi kalau kondisi tertentu dalam kelainan anemia, nah si hormon ini dia cenderung rendah. Gitu ya. Namun dia akan tinggi kapan? Dia akan meningkat jumlahnya ketika di dalam tubuh terjadi hipoksia. Jadi kekurangan oksigen di dalam tubuh itu adalah rangsangan eritropoietin, dia akan tinggi untuk segera nih menyuruh sumsum tulang belakang untuk membentuk eritrosit yang lebih banyak. Gitu ya, guna mengikat oksigen di lingkungan sebanyak-banyaknya. Sebab rendah tuh hipoksia. Gitu ya. Nah, ini dia ceritanya mekanismenya teman-teman. Ketika seseorang terjadi hipoksia, jadi kadar oksigen dalam tubuhnya benar-benar rendah, maka ginjal akan mensekresikan hormon yang disebut sebagai eritropoietin. Jadi meningkat gitu ya. Akibatnya eritropoietin itu dia menyuruh susum tulang belakang, dia terangsang gitu ya untuk pembentukan eritrosit. Nah, nanti eritrosit itu dia diproduksi, akibatnya dia menjadi meningkat. Setelah itu nanti metabolisme dalam tubuh berjalan kembali dengan normal. Gitu ya, ini adalah proses di mana seseorang terjadi hipoksia. Gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah
pernyataan yang pertama yang betul gitu ya. Jadi sel-sel kelenjar pankreas menghasilkan elektropoietin, bukan oleh ginjal dihasilkannya, bukan oleh pankreas ya. Berarti nomor 11 ini jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-12 teman-teman. Katanya tanaman jagung, jagungnya jagung transgenik, katanya hasil transfer gen CRY atau kristal like protein dari BT atau Bacillus thuringiensis teman-teman. Itu ya, BT itu bakteri ya, Bacillus thuringiensis dapat terhindar dari serangan hama katanya. Betul tidak? Horn borer katanya, atau diakibatkan oleh Ostinia nobilalis katanya. Oke. Jadi tanaman jagung transgenik ini hasil transfer gen CRY dan BT gitu ya, katanya dapat terhindar dari serangan hama. Betul salah? Oke, baik. Sebab BT Bacillus thuringiensis memiliki gen yang dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder, yaitu golongan alkaloid yang bersifat toksik terhadap insekta. Oke, kita bahas nih ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa gen Bacillus thuringiensis gitu ya. Jadi si gen Bacillus thuringiensis ini dia merupakan gen penyandi pengkode pembentuk protein BT. Jadi dia yang punya miliknya Bacillus gitu ya. Perannya buat apa protein BT ini? Dia bersifat toksik bagi siapa? Bagi larva Lepidoptera gitu ya. Salah satunya adalah ulat-ulat yang kalian kenal di tumbuhan gitu ya. Nah, itu dia toksik terhadap ulat tuh si protein BT ini. Nah, tanaman transgenik yang telah disisipkan gen protein BT dari Bacillus thuringiensis, jadi tanaman yang telah disisipkan gen ini dari Bacillus thuringiensis, namanya berarti tanaman transgenik BT gitu ya. Yang di dalamnya ada protein BT yang dikode oleh gen yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis. Nah, dia merupakan hasil dari rekayasa genetik yang mengintroduksikan gen CRY gitu ya, 1A yang diisolasi dari bakteri gram positif Bacillus thuringiensis. Itu dia tanaman transgenik BT itu gitu ya. Jadi dihasilkan dari rekayasa pengintroduksian gen CRY gitu ya. Nah, salah satunya tanaman transgenik BT itu adalah jagung yang ini gitu ya, atau jagung BT disebutnya. Jadi jagung transgenik yang di dalamnya ada gen pengkode protein BT yang toksik gitu ya untuk larva serangga. Nah, hama utama pada tanaman jagung itu salah satunya adalah Ostrinia nobilalis gitu ya, atau bahasa Eropanya disebut sebagai corn borer gitu ya, atau ECB itu namanya. Dia bisa menghancurkan hama utama jagung ini. Itu. Nah, bakteri Bacillus thuringiensis ini dia merupakan bakteri, jadi proses perulasinya itu dia menghasilkan kristal protein yang bersifat toksik gitu ya, yang dapat membunuh serangga. Jadi semua serangga ketika dia salah satunya adalah dari golongan Lepidoptera gitu ya, yang menghasilkan ulat, teman-teman, itu dihancurkan oleh gen penghasil protein BT ini. Nah, kristal protein BT ini teman-teman dia bersifat insektisidal. Jadi inilah yang disebut sebagai endotoksin gitu ya, atau toksin ini dia berinteraksi dengan sel-sel epitel pada usus serangga gitu ya. Jadi menghancurkan sistem pencernaannya gitu ya. Nah, toksik BT ini dia mengakibatkan terbentuknya pori-pori membran saluran pencernaan itu, sehingga nanti mengganggu keseimbangan osmosis pada selnya si hama tersebut gitu ya. Dalam hal ini adalah serangga. Nah, sel yang terganggu tekanan osmosisnya nantinya dia akan bengkak, akibatnya dia lisis atau pecah. Ketika pecah, maka serangga tersebut dia bisa mati gitu ya. Itu dia perannya. Jadi teman-teman, jawabannya adalah pernyataan pertama dia betul, pernyataan kedua juga betul, dan saling menghubungkan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Itu konsep dari gen pengkode protein BT yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis yang berperan sebagai insektisidal atau dia toksik terhadap serangga gitu. Oke, itu nomor 12. Kita masuk ke soal nomor ke-13. Nah, di soal nomor 13 katanya energi metabolik ATP tidak dihasilkan melalui tahapan apa? Jadi mana nih yang tidak menghasilkan ATP ya?
Oke, kita bahas. Ada fosforilasi oksidatif, ada fosforilasi sistem transport elektron, tingkat substrat, dan fosforilasi kinase. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita akan lihat nih satu persatu ya. Ada yang disebut sebagai konsep fosforilasi. Jadi fosforilasi itu dia proses penambahan gugus fosfat. Jadi proses penambahan gugus fosfat itu dia yang disebut sebagai fosforilasi. Nah, itu konsep pertama yang harus diketahui. Yang kedua, teman-teman, di situ ada fosforilasi oksidatif, juga ada fosforilasi sistem transport elektron. Nah, kedua fosforilasi itu dia menghasilkan ATP dua-duanya. Itu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 3 dia menghasilkan nomor 2 dia menghasilkan ATP. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Nah, fosforilasi tingkat substrat itu, teman-teman, saya akan jelaskan secara langsung dengan fosforilasi kinase. Ini dulu ya, kinase dulu. Nah, fosforilase kinase ini dia merupakan fosforilasi, tetapi dia dikatalis oleh enzim kinase dengan bantuan ATP sebagai donor fosfat. Artinya, kalau fosforilasi kinase dia bukan menghasilkan ATP, tetapi dia memakai ATP, gitu ya. Memakai ATP, sedangkan yang di sini yang diminta adalah dihasilkannya ATP, gitu. Nah, kita akan lihat prosesnya. Begini, teman-teman. Di dalam reaksi glikolisis itu kan dia reaksi yang disebut sebagai fosforilasi tingkat substrat, yang tadi pilihan yang ketiga. Nah, fosforilasi tingkat substrat ini di dalam glikolisis itu dia menghasilkan ATP. Nah, ini dia. Dari glikolisis menghasilkan ATP. ATP yang dihasilkan dari glikolisis itu disebut sebagai fosforilasi tingkat substrat. Berarti dia menghasilkan ATP seperti halnya fosforilasi oksidatif dan transport elektron. Gitu ya. Sedangkan yang ketiga, fosforilasi kinase, teman-teman, ini adalah fosforilasi, salah satunya adalah tahapan pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang menggunakan enzim kinase, atau dalam hal ini adalah heksokinase, gitu ya. Nah, adanya enzim kinase ini, pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu bukan membentuk ATP, tetapi memakai ATP, gitu ya, untuk pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Artinya berarti fosforilasi kinase ini tidak menghasilkan ATP, tapi yang ada dia adalah menggunakan ATP, gitu ya. Jadi, energi metabolik ATP yang tidak dihasilkan melalui tahapan apa? Jadi yang tidak menghasilkan ATP adalah di tahapan fosforilasi kinase, bukan menghasilkan tetapi memakai, gitu ya. 4 saja berarti D ya. Baik, itu dia soal nomor 13. Kita masuk ke soal nomor berapa berarti? Ke soal nomor 14 gitu ya. Oke, kita ke 14. Oke, bentar. Nah, ini dia. Soal nomor 14. Oke, kita lihat apa katanya. Pada gambar di atas yang merupakan karakteristik karyotipe dengan kelahiran kromosom seperti di atas. Ini gambar ini, teman-teman, katanya ini dikotakin nih. Ini nomor 21 dikotakin. Teman-teman harus tahu berarti ini sindrom tertentu nih. Saya bisa jawab atau teman-teman pun sudah tahu ya. Kalau yang kelainannya adalah pada kromosom nomor 21. Nomor 21 itu mengendalikan bentuk wajah, gitu ya. Berarti penyakit kelainan yang wajahnya sama. Baik orang Indonesia, orang luar negeri. Kalau kena kromosomnya nomor 21, wajahnya biasanya mirip-mirip. Sindrom apa? Ayo, sindrom apa kira-kira? Sindrom Down, gitu ya. Down syndrome. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya proses mutasi, salah satunya pada kromosom manusia. Ingat bahwa normalnya, jadi kromosom manusia itu punya dalam keadaan normal itu kan dalam keadaan sel somatiknya itu dia dalam keadaan 2N kan ya. Jumlah totalnya itu adalah 46 buah atau 23 pasang. Itu dia normalnya. Kalau dibentuk tulisannya, maka karyotipenya itu boleh kalian menulis seperti ini. 22 AA plus XX untuk anak perempuan. Boleh ini AA itu maksudnya pasang. 22 pasang berarti berapa jumlahnya? 44 buah. Berarti boleh juga nulis begini. 44 buah autosom dan 2 gonosom. Jadi XX itu untuk perempuan. Gitu ya. Ingat ya. Yang ini kromosom autosom, yang ini adalah kromosom gonosom. Gitu.
Yang kedua, bisa juga untuk laki-laki nulisnya seperti ini, 22 autosom pasang AA XY, berarti untuk laki-laki. Kalau mau tidak pasang berarti 44 buah autosom begini XY. Nah, ini untuk laki-laki ya, normalnya begitu. Nah, kode karyotopi tersebut teman-teman ini dia dalam keadaan normal gitu ya. Jika ditemukan nanti adanya set kromosom yang jumlahnya kurang atau lebih teman-teman gitu ya, maka itu dia sudah mengalami yang disebut sebagai kelainan. Nah, kalau tidak seperti yang konsep atas berarti dia kelainan. Nah, contohnya seperti halnya di gambar, yaitu kelainan yang mengenai atau kena pada kromosom nomor 21. Kalau kenanya ke autosom, ini berarti ke autosom ya. Dia dalam keadaan trisomik, berarti 2N plus 1, nambah 1 kromosom tuh. Gitu ya. Nah, kalau kenanya ke nomor 21, maka kelainannya disebut sebagai kelainan sindrom Down atau Down syndrome. Di mana ciri-cirinya itu dia bentuk kepalanya itu relatif kecil gitu ya dari normalnya, atau dia disebut sebagai mikrosefali gitu ya, kecil. Dengan bagian antero-posterior di daerah kepala dia mendatar gitu ya. Terus matanya menjadi sipit, terus dia memiliki sudut bagian tengah dia berbentuk lipatan atau disebut sebagai epicanthal fold gitu ya, memiliki karyotipe begini 45A XX kalau perempuan, kalau laki-laki 45A XY. Kan harusnya 44 kan ya? Dikarenakan trisomik nambah 1, ini jadi ada 3 tuh. Harusnya kan berpasangannya masing-masingnya 2 ya. Ini 2, kan ini 2, ada 2 kromosom ya semuanya. Ini ada 3, nambah 1, berarti 2N plus 1 ya. Itu trisomik. Down syndrome kena ke nomor 21. Gitu. Jadi jawabannya, cirinya Down syndrome adalah nomor 1 dan 3. Gitu ya. Sedangkan nomor 2 dan 4, sini ada kata kunci nomor 2 itu, organ seksual dia abnormal atau tidak berkembang, wajah menyerupai anak kecil, dan dada berukuran kecil. Terus nomor 4, tubuh pendek, kehilangan lipatan kulit, lipatan kulit di sekitar leher, membengkak pada tangan dan kaki. Nah, nomor 2 dan 4 itu ciri dari sindrom Turner, teman-teman, bukan Down syndrome. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 13. 13 itu B. Oke, baik. Kita masuk ke soal yang terakhir, berarti soal nomor 15, teman-teman, di prediksi paten kali ini. Pada proses sintesis protein tidak memerlukan apa? Oke, mana yang tidak diperlukan, yang apa ini? Sintesis protein gitu ya. Tidak. Oke, berarti yang salah ya. Yang tidak diperlukan mana di Ari pilihan 1, 2, 3, 4. Baik. Oke, nah teman-teman, berbicaranya sintesis protein seperti halnya di soal sebelumnya bahwa ada 2 proses di dalam sintesis protein itu berlangsung. Ada yang pertama proses transkripsi, kalau di eukariotik terjadinya di nukleus tadi ya. Nah, terus ada tahapan yang kedua yaitu translasi, tempat terjadinya di ribosom yang ada di sitoplasma. Transkripsi dia pembentukan mRNA atau bahasa kitanya kodon gitu ya, pembawa kode genetik. Yang kedua adalah translasi, yaitu penerjemahan mRNA ini sehingga membentuk rangkaian asam amino yang nantinya membentuk protein. Gitu, itu konsepnya. Oke, nah sekarang ada beberapa enzim yang berperan di dalam proses sintesis protein ini. Satu, ada aminoasil transferase, teman-teman. Ini dia yang berperan mengikat asam amino, gitu ya. Asam amino nantinya diikat ke ujung 3 pada rantai tRNA atau RNA transfer. Ya. Yang kedua ada RNA polimerase, dia berperan di dalam proses pembentukan rantai mRNA di dalam transkripsi gitu ya. Berarti aminoasil transferasi itu di dalam translasi prosesnya. Dan yang dan yang tidak kalah penting adalah asam aminonya itu sendiri gitu ya, dibutuhkan di dalam proses sintesis protein. Ingat, protein adalah polimer, gabungan dari banyak monomer. Monomernya apa? Asam amino. Berarti butuh asam amino gitu ya. Asam amino diikat oleh rantai RNA transfer untuk menerjemahkan di ribosom gitu ya, menerjemahkan RNA duta sehingga jadi rangkaian asam amino yang banyak yang nantinya membentuk protein gitu ya. Jadi butuh amino asil nomor 1, butuh RNA polimerase, butuh asam amino gitu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini ada enzim ligase yang nomor 4. Nah, kalau enzim ligase itu adalah enzim yang berfungsi sebagai lem, teman-teman, perekat. Nah, kapan digunakannya? Digunakannya itu saat terjadinya proses replikasi DNA. Jadi dalam proses
pencetakan pembentukan DNA baru, maka dibutuhkan enzim ligase gitu ya untuk menyatukan fragmen Okazaki. Jadi saat pembentukan rantai DNA gitu. Nah, sintesis protein tidak ada hubungannya dengan fragmen Okazaki, akibatnya tidak dibutuhkan yang disebut sebagai enzim ligase. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang tidak adalah ligase. Di dalam sintesis protein nggak butuh ligase. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Teman-teman silakan lihat di deskripsi, sudah saya cantumkan ada link untuk kalian teman-teman bergabung dengan grup WA kami, baru dibentuk gitu ya. Jadi kalau mau bertanya juga boleh lewat grup WA tersebut gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Silakan teman-teman bisa belajar dengan maksimal lagi, banyak soal yang telah kami buat gitu ya, maksimalkan soalnya untuk belajar UTBK di tahun ini. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman disukseskan di UTBK tahun ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.